Yo, halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Ade Saudara, si driver ojol paling tampan sedunia. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Jack the Ripper, yaitu pembunuh legendaris yang tidak pernah terungkap. London pada tahun 1888, di tengah kabut malam yang meringkuk di distrik Whitechapel, seorang pria misterius berkeliaran mengincar mangsanya di ganggang yang gelap. Dia dikenal dengan nama Jack the Ripper. Dia adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah yang hingga kini identitasnya masih menjadi misteri. Pembunuhan yang ia lakukan bukan sekedar kejahatan biasa, korban-korbannya ditemukan dengan luka mengerikan, seolah-olah dibantai oleh seseorang yang memiliki pengetahuan anatomi manusia. Media dan masyarakat saat itu gempar, polisi dikecam karena gagal menangkapnya, dan teori demi teori bermunculan. Hari ini saya akan menggali tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper, bagaimana modus operasinya, siapa saja korban-korbannya, dan teori tentang identitasnya. Untuk memahami kisah Jack the Ripper, kita harus melihat kondisi London pada akhir abad ke-19. Saat itu, Whitechapel adalah distrik yang sangat kumuh, penuh dengan kemiskinan, kriminalitas, dan prostitusi. London pada waktu itu adalah kota yang berkembang pesat karena revolusi industri. Tetapi itu juga berarti kesenjangan sosial yang sangat besar. Kaum miskin berjuang untuk bertahan hidup, sementara kejahatan terjadi hampir di setiap sudut jalanan. Polisi London pada saat itu sangatlah terbatas dalam teknologi penyelidikan, tanpa sidik jari atau DNA seperti sekarang. Di lingkungan inilah Jack the Ripper muncul untuk memanfaatkan kegelapan malam dan lemahnya keamanan untuk melancarkan aksinya. Jack the Ripper yakni membunuh setidaknya 5 wanita yang dikenal sebagai Canonical Five, meskipun kemungkinan korbannya lebih banyak. Di sini saya sendiri yakin bahwa Jack the Ripper itu membunuh setidaknya lebih dari 5 orang. Ini hanya yang diidentifikasi oleh para kepolisian pada waktu itu. Pertama, Mary Ann Nicol. Dia ditemukan di Bucks Row dan tubuhnya itu dipenuhi banyak sayatan. Lehernya digorok 2 kali, dan di sini sayang sekali tidak ada saksi melihat kejadian ini. Korban kedua yaitu Annie Chapman. Dia ditemukan di belakang sebuah rumah di Hanbury Street. Tenggorokannya digorok, sebagian organ dalamnya diambil. Di sini polisi mulai curiga bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Akan tetapi pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang yang memahami akan anatomi tubuh. Korban ketiga yaitu Elizabeth Stride. Dia ditemukan di Dutfield Yard dengan luka sayat di leher. Di sini polisi percaya saat melakukan pembunuhan terhadap Elizabeth, si Jack the Ripper ini terganggu sehingga dia tidak jadi untuk memutilasi korban. Korban keempat yaitu Catherine Eddowes. Beberapa jam setelah pembunuhan Elizabeth Stride, tubuh Catherine ditemukan di Mayfair Square. Wajahnya itu dipotong dan organ tubuhnya hilang. Di sini polisi menemukan catatan misterius di dinding dekat lokasi kejadian yang berbunyi, "Para Jewess adalah orang-orang yang tidak akan disalahkan tanpa alasan." Nah, di sini hingga kini arti pesan ini masih diperdebatkan oleh orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi. Korban kelima yaitu Mary Jane Kelly. Nah, ini pembunuhan Mary Jane Kelly ini adalah pembunuhan yang paling brutal yang pernah dilakukan atau pada saat itu yang gencar-gencarnya Jack the Ripper. Tubuh si Mary Jane Kelly ini ditemukan di kamar kontrakan dalam kondisi dimutilasi parah gitu ya, dan organ-organ tersebar di sekitar ruangan di sana. Keadaan mengerikan dari korban-korban ini membuat Jack the Ripper berbeda dari pembunuhan lainnya di zaman itu. Jack the Ripper bukan hanya membunuh, tetapi juga memainkan permainan psikologis dengan polisi dan media. Beberapa surat yang dikirim ke kantor berita dan polisi diduga berasal dari si pembunuh. Nah, di sini sendiri ada 3 surat yang diduga dikirim oleh Jack the Ripper kepada polisi atau media ya. Pertama, surat Dear Boss. Surat ini pertama kalinya menyebutkan nama Jack the Ripper yang akhirnya menjadi julukan pembunuh tersebut. Surat ini mengejek polisi dan berisi ancaman pembunuhan lebih lanjut. Kedua, kartu pos Saucy Jackie. Kartu pos yang menyebutkan pembunuhan Elizabeth Stride dan Catherine Ed. Ketiga,
surat dari neraka. Surat ini dikirim bersamaan dengan sepotong ginjal manusia. Dari ketiga surat tersebut, tidak semua ahli percaya bahwa surat ini benar-benar dituliskan oleh Jack the Ripper. Beberapa orang di sini percaya bahwa ini adalah tipuan dari wartawan untuk meningkatkan penjualan koran pada saat itu. Teori tentang identitas Jack the Ripper. Selama lebih dari 130 tahun, berbagai teori muncul mengenai siapa sebenarnya Jack the Ripper itu. Pertama ada John Durit dari Mantauge, dia adalah seorang pengacara. Kedua ada Aaron Kosminski, seorang imigran. Ketiga ada Dr. Francis Tumbelti. Keempat adalah Pangeran Albert Victor. Dari keempat nama yang dicurigai tadi sebagai Jack the Ripper, tidak ada satupun bukti yang konkret atau bukti yang kuat mengarahkan mereka adalah Jack the Ripper. Jadi kesimpulannya, lebih dari 130 tahun berlalu, tetapi Jack the Ripper tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal dunia. Hingga kini identitasnya tidak pernah terungkap. Tapi satu hal yang pasti, namanya akan terus hidup dalam legenda sebagai pembunuh yang tak pernah ditangkap. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.